Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengatakan Jakarta berpotensi mengalami banjir selama cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung pada 28 Januari hingga 2 Februari 2021 mendatang. Oleh karena itu BPBD di Jakarta meminta masyarakat untuk bersiaga menghadapi bencana tersebut yang biasanya juga disertai dengan bencana alam lain seperti tanah longsor dan juga pohon tumbang. Dan tentunya ini disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto. Sabdo menambahkan bahwa perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG menunjukkan potensi dampak banjir bandang dalam 2 hari ke depan dan menetapkan DKI Jakarta dalam potensi dampak dengan status siaga. Kemudian apa antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korban bagi warga Jakarta? Baik pemirsa, cuaca ekstrim apa yang melanda Jakarta dan juga beberapa daerah lainnya termasuk di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan potensi bencana lainnya seperti tanah longsor, pohon tumbang. Ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan para narasumber. Yang pertama kita sudah tergabung yang ada di luar ini yaitu Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Selamat malam Bapak Guswanto. Selamat malam Putri. Baik, Pak Guswanto, nanti kami akan minta informasi tentunya mengenai apa yang terjadi. Nah, ini kita akan langsung dengarkan Pak Guswanto, mungkin bisa diberikan informasi kepada kami. Sebenarnya cuaca ekstrim seperti apa yang berpotensi untuk melanda Jakarta ataupun juga daerah-daerah di Jawa Barat, Pak Guswanto, silakan. Baik, kalau kita melihat dari beberapa fenomena dan dinamika atmosfer ya Putri. Jadi yang melanda di saat ini adalah curah hujan ekstrim ataupun curah hujan mulai dari lebat, sangat lebat maupun ekstrim. Itu yang kemudian ikutannya adalah angin kencang dan kemungkinan terjadi puting beliung itu. Jadi itu yang kemungkinan potensinya terjadi. Baik Pak Guswanto, kalau tanggalnya kan yang kami dapatkan informasinya 28 Juni, artinya mulai hari ini hingga 2 Februari. Tapi kemudian adakah potensi bahwa baik itu curah hujan yang begitu tinggi, angin, ini mungkin bisa berlangsung lebih lama atau lebih panjang dari tanggal 2 Februari? Kalau kita melihat dari perakiraan, kita kan memperakirakan hari ini di perakiraan kemarin ya. Jadi hari ini itu sampai nanti pukul 7 besok pagi, itu kalau kita lihat secara umum khusus untuk Jabodetabek ataupun di DKI, itu berpotensi hujan sedang namun sebagian ke pulau ada yang hujan berpotensi hujan lebat, itu. Jadi kemudian kita melihat memang ini agak menurun dari yang kemarin kita perakirakan. Semakin mungkin besok juga alhamdulillah ini kayak sepertinya terjadi dinamika atmosfer yang cukup tinggi ya, sehingga cukup dinamis, sehingga sepertinya hanya kalau kita lihat DKI itu hanya malam ini yang akan dari tadi siang sampai besok pagi mungkin, yang kita kan ini 24 jam perakiraannya. Kalau kita melihat di sini di tayangan kita lihat bahwa memang secara umum berawan, berpotensi hujan dan hujan sedang. Tadi sudah terjadi tadi siang jam 1 ini, kemungkinan sampai besok pagi hanya hujan ringan, demikian. Pak Guswanto, kita memang sedang menayangkan gambar peta tersebut, tapi mungkin ini juga harus diketahui lebih dalam lagi Pak oleh masyarakat yang menyaksikan. Mungkin bisa dijelaskan warna kuning artinya apa, hijau, oranye, sehingga masyarakat begitu paham Pak. Termasuk mungkin juga wilayahnya itu di mana, silakan Pak. Baik, kalau kita lihat untuk yang warna hijau itu adalah hujan ringan ya. Kemudian warna kuning itu adalah hujan sedang, kemudian coklat menuju orange itu adalah hujan lebat dan sangat lebat, kemudian yang merah itu adalah ekstrim. Kalau kita lihat dari sini itu kan Jakarta ada di tengah-tengah ya, sebagian besar hanya hujan sedang hingga lebat ya. Kemudian kalau kita melihat dari sini bahwa untuk tanggal 28 ya potensi hujan sedang, namun Kepulauan Seribu, Jakarta, Tangerang,
kemudian Bogor bagian barat, kemudian hujan lebat. Ya, hujan lebat artinya di situ sudah kita lihat di skala di bawahnya itu ada milimeternya per hari. Kemudian itu kami berikan untuk 3 hari ya. Ini tanggal selanjutnya ini adalah tanggal 29 ya. Yang terakhir gambar itu adalah tanggal 30. Jadi kalau kita lihat tadi tanggal 28, 29, 29 ke 30, 30 ke 31 itu semakin mereda. Kalau kita lihat ini tanggal 30 ke 31 itu sudah paling tertinggi, di situ kita perakirakan hanya hujan ringan. Demikian. Baik. Jadi tidak seperti yang waktu kemarin kita lihat bahwa sebenarnya hujan yang kita prediksi hujan beratnya terjadi di 28 menuju 29 dan tadi siang sudah jatuh sekitar jam berapa tadi, jam 11 sampai jam 3 ya kalau tidak salah. Nah ini gambar Baik. yang nomor Nah ini adalah prediksi tanggal 28 Januari 8, ya Pak ya, sampai 28, tanggal 29 ya, betul. Januari pagi. Betul. Baik. Ya. Baik, kita lihat memang dinamika cuaca ini masih tidak menentu. Nah, kalau tadi Pak Guswanto sudah menjelaskan intensitas hujan kemungkinan akan merendah begitu, akan turun. Lalu bagaimana dengan potensi banjirnya, Pak? Potensi banjirnya otomatis ini akan turun juga, jadi tidak akan terjadi kecuali kan di Jakarta itu ada 2 tipe banjir ya. Satu banjir kiriman dan satu banjir karena hujan lebat ataupun hujan dalam prioritas sedang tapi durasi cukup lama. Nah yang perlu kita waspadai lagi dalam 3 hari ke depan untuk daerah-daerah yang hulu kemudian hilirnya ke Jakarta ya. Nah kalau kita lihat ini kan Bogor juga tanggal 29 masih hujannya juga masih hujan kita lihat di situ sedang ya. Ya. Seperti itu. Baik, kita juga sudah kedatangan narasumber lainnya. Bersama saya di studio sudah hadir Profesor Dr. Malian Ronald Simanjuntak yang merupakan ahli tata kota, kemudian juga Guru Besar Universitas Pelita Harapan dan juga pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR periode 2021-2024. Selamat malam Prof. Malam Putri. Bagaimana kabarnya Prof? Baik, kabar baik. Baik Prof, tadi kita sudah lihat itu dari BMKG menjelaskan bagaimana prediksi tanggal 28 hingga beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 2 yang memang diprediksi curah hujan tinggi dan juga ada potensi banjir. Nah banjir ini kan selalu menjadi masalah bagi kita, terutama di awal tahun. Prof silakan. Jadi pemikiran saya adalah seharusnya Putri bahwa Jakarta sudah belajar dengan berbagai kejadian yang lalu. Ya, jadi artinya kalaupun memang tadi BMKG menyampaikan ada potensi 2-3 hari ke depan, kita seharusnya sudah siap. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena sudah ada pelajaran-pelajaran sebelumnya, paham ya? Bahkan beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami banjir yang begitu besar di sekitar Jakarta Utara, tenggelam lah itu. Ya, jadi kalau memang ada potensi seperti ini, istilah waspada kita sebenarnya harus sudah siap. Nah, tadi Putri menyampaikan bahwa ada banjir kiriman. Kemudian memang potensi di dalam yang tidak mampu di Jakarta terhadap beban air itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini kan yang menjadi penting kan? Betul. Ya. Bagi saya sebenarnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, bukan cuma Jakarta. Kalau saya melihat beberapa liputan yang ada dari berbagai sumber, Jakarta dengan daerah sekitarnya itu menjadi penting untuk penanganan banjir. Selain yang utama Jakarta sendiri, begitu ya. Nah, selain pemerintah tentunya menurut saya masyarakat juga memang harus siap seharusnya. Ya, baik itu di kawasan bagian wilayah Jakarta dan juga sampai ke rumah-rumah gitu loh. Nah ini sebenarnya harus bisa diantisipasi gitu. Baik, itu idealnya, itu kondisi yang seharusnya siap bisa diantisipasi. Harus. Tapi bagaimana realitanya menurut Prof? Ya memang. Nah sekarang pertanyaannya, mulailah dulu dari rumah-rumah Putri. Mampukah di rumah-rumah menangani kondisi luapan air? Bagaimana saluran riol air di rumah ya, di depan rumah atau memang di rumah sendiri? Saya pernah menyampaikan bagaimana resapan-resapan di rumah itu menjadi penting. Lalu bagian wilayah kota juga harusnya mampu untuk menampung air atau mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah. Pertanyaannya sekarang bagaimana juga data penurunan tanah di Jakarta. Itu penting loh Putri ya. Bahwa beberapa catatan yang lalu terjadi kecenderungan penurunan tanah di Jakarta. Nah sekarang penurunan di mana? Sementara air kan harus mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Nah kalau kita lihat kedua, peta kontur
tanah di Jakarta seperti apa posturnya gitu loh. Nah, ketika penanganan banjir harus berbasis data. Ya, kemudian ketiga, karakter daerahnya, kondisinya seperti apa, mampukah dia, gitu loh. Jadi konsep penanganan banjir itu juga dilengkapi dengan hal-hal yang sudah dipersiapkan gitu loh. Pertanyaannya, sosialisasi terhadap kondisi potensi cuaca bagus, tapi ada nggak sosialisasi mengenai kondisi tanah kita? Baik. Itu penting loh. Kita akan perdalam mengenai hal ini, Prof. Ya. Tapi setelah jeda, kita akan istirahat sejenak, kami akan segera kembali. Ya. Akan kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Manlian tadi sudah menjelaskan sebelum jeda bahwa ternyata penurunan tanah memiliki peran yang signifikan terhadap terjadinya banjir di Jakarta. Tapi mungkin bisa gambarkan sebenarnya kontur tanah di Jakarta ini seperti apa? Baik itu Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat, dan Pusat. Ya, jadi langsung saja Putri, sebagai mitra pemerintah dan juga akademisi, kami menghimbau pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mencoba memetakanlah bicara Jakarta. Ya, bagaimana Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, dan Pusat ini postur konturnya seperti apa, itu disosialisasikan kepada masyarakat. Sepertinya juga berulang-ulang di situ-situ aja, sehingga kita tahu kemana arah air. Kita punya banjir kanal timur, banjir kanal barat, kemana ini. Nah, kalau data ini lengkap, strategi untuk mencegah dan menjebak air itu juga kita mengerti. Nah, kemudian kedua, kepada para pelaku-pelaku ya, pelaku atau penerima jasa untuk proses pembangunan, juga harus mengantisipasi hal itu. Nah, saya menghimbau dalam rangka mencegah bencana banjir, para pelaku jasa konstruksi juga harus bagaimana menerapkan desain yang tepat. Sehingga air itu benar-benar diwadahi. Apakah membuat resapan, dialirkan kepada riol, ada sistem yang terintegrasi. Lalu bagaimana kemudian kontur itu dimengerti. Sehingga pada waktu merencanakan dan membangun, itu akhirnya kita tepat mengalirkan air kemana. Seperti itu ya. Nah, itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi gitu sebenarnya selama ini sudah berjalankah sosialisasinya atau setidaknya adanya rekomendasi kepada para pengembang tersebut? Nah, itu yang saya himbau. Kami dari perguruan tinggi juga sekarang mitra pemerintah, sekarang terus menghimbau kepada masyarakat. Dan supaya informasi ini jelas sampai ke daerah. Betul? Sehingga tahu ketika rumah saya di Jakarta Selatan, bagaimana kondisinya nih? Potensinya seperti apa? Bahkan kalau kita petakan, ada risk rating gitu loh. Bagaimana dalam kondisi bencana terhadap air di daerah Jakarta, mana yang berisiko besar. Itu harus juga disosialisasikan selain dengan data BMKG ya, sehingga proses pengendalian banjir di Jakarta boleh berjalan dengan baik. Baik, Pak Guswanto, mungkin juga terakhir Pak, untuk bisa memberikan pesan kepada masyarakat, antisipasi yang harus dilakukan melihat potensi-potensi yang ada dalam beberapa hari ke depan, Pak Guswanto. Baik. Kalau saya rasa antisipasi dari kita untuk pesan kepada masyarakat, yang pertama apabila ada berita misalnya peringatan ini dari BMKG tentang cuaca ekstrim, yang pertama tetap tenang, jangan panik ya. Itu yang perlu dilakukan, tetap memonitor perkembangan informasi cuaca, karena informasi cuaca ini sangat dinamis, tidak bisa dipikir dalam satu hari, tidak. Jadi itu yang perlu dimonitor terus perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus tetap waspada tentang lingkungan kita yang kita tempat tinggali, terutama itu misalkan kalau kita tinggal di bantaran sungai, dan kemudian ada biasanya kalau banjir itu kan hujan ekstrim itu kan baru curah hujannya, dampak ikutannya adalah bencananya nanti banjir bandang, kemudian mungkin tanah longsor, dan juga angin puting beliung maupun angin kencang. Barangkali Bapak Ibu yang mungkin pohon-pohon di depan rumahnya yang masih udah tua perlu dipangkas. Kemudian juga kalau kita bepergian di jalan tol, kemungkinan jalan itu akan licin. Nah, itu mungkin yang sangat perlu diperhatikan, kewaspadaan untuk selalu berhati-hati. Demikian. Baik, terakhir mungkin closing statement, Prof, silakan. Jadi ini adalah sesuatu yang mengancam. Pesan dengan pengalaman dan data banjir di Jakarta bertahun-tahun, Putri. Kami menghimbau, kita bukan cuma waspada, kita seharusnya sudah siap mengantisipasi hal ini. Itu pesan ke depan. Memang dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana ada proses mitigasi, implementasi, dan bagaimana pra bencana ya. Tapi di sini kita boleh belajar. Ancaman ini bukan membuat kita takut, benar tadi yang disampaikan, tetap tenang, tapi sebenarnya kita sudah harus lebih siap. Baik, Prof.
Terima kasih kehadirannya di sini. Terima kasih juga sudah memberikan pesan-pesan masyarakat tentunya. Terima kasih Pak Guswanto juga sudah terlibat dalam perbincangan ini. Terima kasih sudah memberikan prediksi cuaca. Baik. Malam, Prof. Ronald. Ya. Baik, selamat Sama-sama, malam, Pak selamat Guswanto. aktivitas kembali. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kabar utama bersama rekan kami, Ana Tealita akan menemani Anda. Jangan lupa Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru. Cukup klik saja tvwanews.com. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.